Selamat pagi Ibu Bunga. Pagi Mbak. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita bertemu lagi hari ini ya. Ibu Bunga masih ingat dengan saya? Dengan Mbak Mika. Ya, benar sekali ya Ibu. Ibu Bunga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah membaik ya. Baik Ibu, apakah Ibu masih sering mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Masih, tapi sering ya? berkurang. Sudah berkurang ya. Kira-kira berapa kali dalam sehari? Satu kali. Satu kali ya. Baik. Kalau untuk suara yang terdengar itu biasanya berapa lama? Sekitar 30 detik. 30 detik ya, berarti berkurang ya. Kan kemarin 1 menit, sekarang 30 detik ya. Baik. Biasanya suara Ibu terdengar itu dari mana asalnya, atau dari mana Ibu mendengar suara itu berlangsung? Dari orang lain. Dari orang lain ya. Nah, seberapa keras suara yang Ibu dengar tersebut? Lumayan keras. Lumayan keras ya. Apakah Ibu yakin kalau suara itu datang dari Ibu sendiri, atau Ibu yakin suara itu datang dari luar atau sekitar Ibu? Yakin kalau dari luar. Yakin kalau dari luar ya. Oke. Lalu seberapa sering suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Sering sih. Sering ya, setiap kali suara itu muncul? Iya. Lalu apa sih Bu isi dari suara yang Ibu dengar itu? Isinya seperti mengatakan kamu jelek. Kamu jelek itu berarti seperti mengejek Ibu ya. Lalu seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman dengan suara yang Ibu dengar? Sangat tidak nyaman, sering. Sangat tidak nyaman ya, dan juga sering ya. Lalu seberapa baik Ibu dapat mengontrol halusinasi tersebut? Menggunakan teknik yang dua kemarin. Baik, bagus sekali ya Ibu. Apa saja Ibu boleh coba sebutkan teknik yang sudah kita pelajari kemarin? Menghardik sama berbicara dengan orang lain. Menghardik dan juga berbicara dengan orang lain ya. Ya, benar sekali ya Ibu. Kalau begitu apakah Ibu masih bisa mempraktekannya? Masih. Coba boleh dipraktekkan. Tutup mata dan tutup telinga, menggunakan 2 telapak tangan. Bilang, pergi kamu itu palsu. Itu untuk teknik menghardiknya ya. Kalau untuk teknik berbincang-bincang dengan orang lain, mengajak orang lain berbicara saat suara itu muncul. Iya, benar sekali ya Ibu. Saya harap tetap dipraktekkan. Jika Ibu merasa ada suara-suara yang tidak diinginkan, atau Ibu mulai merasa bahwa Ibu itu sedang berhalusinasi, Ibu bisa tetap mempraktikkan kedua teknik tersebut ya Ibu. Lalu apakah Ibu mengetahui apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengontrol halusinasi? Belum ya. Baik, jadi ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk mengontrol ketika sedang berhalusinasi, yaitu dengan cara teknik kegiatan. Nah, jadi itu adalah latihan yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini ya Ibu. Jadi kita akan berlatih dan juga melakukan cara yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengontrol halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, yaitu waktunya sekitar 15 menit. Jadi kan sekarang kita bertemu pukul 9. Nanti kira-kira kita selesai berbincang-bincang itu pukul 9:15. Untuk tempatnya sesuai dengan janji kita kemarin, yaitu di kamar rawat Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai sesi pada hari ini ya Ibu. Nah, saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah mengerti bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara berkegiatan? Belum.
Belum ya, jadi yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan cara berkegiatan atau beraktivitas sehari-hari yaitu adalah upaya untuk mengendalikan halusinasi dan juga mengalihkan perhatian ibu dari halusinasi yang muncul. Seperti itu ya ibu. Lalu untuk tujuannya apakah ibu sudah tahu? Belum ya, jadi tujuannya yaitu agar ibu dapat mengurangi intensitas halusinasi, kemudian juga dapat membantu ibu menjadi lebih mandiri serta menjaga kestabilan mental. Seperti itu ya ibu. Nah, yang perlu disiapkan yaitu adalah waktu, kemudian lingkungan yang aman dan juga dukungan keluarga maupun pendamping. Nah, jadi hari ini saya yang akan mendampingi ibu untuk melakukan terapi aktivitas sehari-hari ini untuk mengontrol halusinasi. Seperti itu ya ibu. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu adalah merapikan tempat tidur ibu. Ibu sudah tahu bagaimana cara melakukannya? Belum ya? Baik, kalau begitu nanti akan saya praktikkan terlebih dahulu, kemudian ibu bisa mempraktikkan atau melakukannya setelah saya. Seperti itu ya ibu. Apakah ibu paham? Paham. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya ibu latihannya pada hari ini. Baik, jadi di sini kan ada selimut, kemudian bantal biasa, kemudian ada bantal guling. Nah, sebelum ibu merapikan bantal-bantal dan juga selimut, pastikan dulu spraynya sudah terpasang atau kalau sudah terpasang itu sudah rapi, seperti itu ya. Jadi yang akan kita lakukan pertama kali yaitu adalah merapikan spray, seperti itu ya ibu. Nah, sebelum kita merapikan spray, bantal dan juga selimutnya bisa diletakkan di kursi terlebih dahulu. Ini diletakkan seperti ini dulu, tidak apa-apa, nanti baru kita rapikan di tempat tidur ya ibu. Nah, ini bisa dirapikan pojok-pojoknya, dimasukkan ya. Kalau ada yang keluar seperti ini bisa dirapikan. Kemudian baru letakkan yang pertama bisa melipat selimut terlebih dahulu ya ibu. Dilipat seperti ini, lalu ditaruh di bawah tempat tidur atau di tempat tidur yang bagian bawah atau bagian kaki, seperti itu ya. Terus selanjutnya ambil bantal guling lalu diletakkan di bagian atas tempat tidur, baru di atasnya ditaruh bantal yang biasanya untuk bantal kepala atau bantal biasa, seperti itu ya ibu. Nah, apakah ibu sudah paham? Paham. Baik, kalau begitu coba setelah ini kita ibu praktekkan ya. Baik, ini sudah saya buat jadi tidak rapi lagi. Coba sekarang ibu bisa praktikkan. Mungkin nanti saya akan coba bantu saya. Ya. Sudah rapi ya ibu? Oke, baik. Jadi ini sudah rapi ya ibu. Nanti bisa ibu lakukan setiap ibu bangun tidur, gitu ya. Nanti kalau misal mau tidur, ibu bisa ambil sapu khusus untuk membersihkan tempat tidur atau sapu lidi itu nanti bisa dibersihkan dulu ya ibu, seperti itu ya. Atau tidak juga bisa pakai selimut dibersihkan atas spraynya supaya kalau misal ada debu atau kotoran itu bisa turun ke bawah, seperti itu ya ibu ya. Baik, kita duduk lagi. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan latihan tadi? Alhamdulillah senang karena juga bisa belajar. Baik, alhamdulillah saya juga ikut senang ya. Baik ibu, coba masih ingat tidak apa pengertian, kemudian tujuan dan hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan teknik mengontrol halusinasi dengan cara beraktivitas sehari-hari?
melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari Iya. untuk mengalihkan halusinasi tersebut. Iya. Dan yang kedua, Tujuannya? tujuannya supaya lebih mandiri. Iya. Dan yang terakhir itu Untuk yang disiapkan? menciptakan waktu dan lingkungan atau dukungan keluarga. Ya, baik, benar sekali ya Ibu. Lalu untuk cara melakukannya seperti apa? Pertama-tama itu rapikan spray. Iya. Kedua, lipat selimut. Iya. Yang kedua, merapikan bantal guling. Iya. Lalu? Dan lalu ditaruh ke bantalnya, ditaruh ke atas Ya, guling. bantal yang biasa buat menaruh kepala ditaruh di atas bantal guling gitu ya. Ya, benar sekali ya Ibu. Jadi nanti Ibu bisa praktikkan ini setiap apa? Setiap halusinasi itu muncul. Iya, lalu setiap bangun tidur. Iya, benar sekali ya Ibu. Jadi nanti latihan aktivitas sehari-hari ini bisa dilakukan ketika halusinasi itu muncul gitu ya. Nah, sebenarnya aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan itu bukan cuma merapikan tempat tidur ya Ibu, bisa juga dengan melakukan hal-hal yang Ibu senangi, bisa juga dengan menanam bunga, menyiram bunga, membersihkan halaman, menyapu, atau kegiatan sehari-hari berolahraga juga boleh. Nah, hal itu bisa dilakukan ketika Ibu mendengar sesuatu yang membuat Ibu halusinasi, itu bisa dilakukan sampai suara itu tidak terdengar lagi ya Ibu. Nah, bagaimana kalau latihan ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk terus mengingat dan juga melakukan latihan menghardik, kemudian mengobrol dengan orang lain, dan juga aktivitas sehari-hari seperti yang baru saja kita pelajari saat Ibu sedang merasa halusinasi seperti itu ya Ibu. Kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya bagaimana kalau kita berbincang tentang cara yang keempat, yaitu adalah cara minum obat untuk mengendalikan halusinasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya kira-kira mau jam berapa Ibu? Mungkin jam 9. Jam 9 ya. Untuk lama berbincang-bincangnya kira-kira mau berapa menit? 15. 15 menit ya. Baik. Untuk tempatnya mau di mana Ibu? Ruangan konseling saja mungkin. Oke, baik, di ruang konseling saja ya. Baik, kalau begitu besok jam 9 kita akan bertemu kembali di ruang konseling ya Ibu. Kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mari Ibu.